Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Hari ini kita kembali ke pembelajaran matematika seperti biasanya di halaman 154. Sebelum belajar, marilah kita buka dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, hari ini kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram itu ada banyak sekali ya jenisnya, ada diagram batang, kemudian ada diagram garis, ada diagram lingkaran ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai diagram batang. Bagaimana sih contohnya? Nah, ini adalah contoh dari diagram batang. Dia bentuknya seperti persegi panjang memanjang ya, sesuai dengan datanya. Nah, diagram ini dibuat dengan dua sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ya, ini sumbu tegak. Nah, sumbu mendatar biasanya dia menunjukkan isi dari kolom pertama ya. Nah, seperti contoh di buku, ini kan ada contohnya ya. Nah, penjualan buah mangga selama 1 minggu ya. Diketahui data penjualan buah mangga selama 1 minggu disajikan dalam tabel berikut. Nah, karena ini 1 minggu ada data hari dari hari Senin, Selasa sampai ke hari Minggu. Nah, ini data banyaknya penjualan ya dalam satuan kilogram cara bacanya. Nah, Senin ada 100, Selasa 110, Rabu 200, Kamis 240, Jumat 140, Sabtu 210, Minggu 300. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat diagram batang dari data tabel ini, kita membuat sumbunya dulu ya nak. Kita membuat sumbu. Ini sumbu untuk kolom pertama ya, yang ini. Nah, kolom pertama ini sumbunya mendatar. Kolom kedua sumbunya sumbu yang tegak, yang bagian sini. Kita masukkan data yang ini Senin, Selasa, Rabu. Kita tulis di sini ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita lihat nih datanya ini rentangnya dari berapa yang paling kecil? Dari 100 ya, 100 sampai 300. Jadi kita buat kisaran sumbunya itu antara 0 sampai 300 ya. Jadi dia harus mulai dari 0 ya. 0 sampai 300. Nah, bagaimana sih kita mau menentukan batas ini, tenggat ini ya? Nah, kita bisa menggunakan kelipatan ya. Nah, ini kan ada batasnya tuh 100, 120, 140, 160, 180. Ya, karena data kita diawali dengan 100, maka kita langsung saja, ini maksudnya ada garis kayak gini, ini maksudnya antara 0 sampai 100 ya rentangnya, disingkat seperti ini. Selanjutnya, setelah dari 100, dia mulai dari 120, 140, dia kelipatan 20 ya. Karena kan kalau mau ditulis semua kan lama ya, 100, 101, 102, 103, 104. Nah, bakal memerlukan kertas yang panjang ya untuk membuatnya. Jadi dia hanya dibuat kelipatan 20 ya. Karena di sini datanya itu juga genap ya, angkanya genap ya, dia nggak ganjil ya. Jadi kita lebih mudah untuk membuatnya. Nah, kalau sudah dibuat semua sampai 300, jadi dia dari terkecil sampai yang terbesar ya. Ingat, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baru kalau udah selesai kita cocokkan nih Senin. Senin itu berapa penjualannya? 100. Kita tarik garis dari Senin nyampe ke 100. Nah, kita tarik titik-titik sini, baru kita buat kotak ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau Umi buat di sini ya seperti ini. Ini ada, kita mau ini ya. Nanti dulu ya. Umi jelasin ini dulu aja ya. Nah, ini Selasa ada 100 berapa? 110. Jadi dia antara 100 sampai 120 rentangnya ya. Kita ambil yang tengah-tengah karena dia 110.
Kemudian Rabu ada berapa penjualannya? 200. Tarik garis sampai 200 ya. Nih. Kayak gitu ya. Jadi kita langsung masuk contoh soal di halaman 155 yang ayo berlatih 4.4 ya. Nah, di situ buatlah diagram batang untuk menyajikan data berikut. Oke, kita bahas soal yang nomor 1 ya. Soal nomor 1. Jumlah lulusan SD Berlian tahun 2012 sampai 2016 ya. Kok enggak Mutiara Azam aja ya tulisannya? Oke, enggak apa-apa lah ya. Nah, di situ ada data tahun sama jumlah lulusan. Nah, kata Umi tadi ya, kalau dia data di kolom pertama, dia dibuat di sumbu mendaftar. Nah, ini ya, maaf ya Umi agak susah karena sebelah tangan ya gambarnya. Kayak tangan yang sebelah kanan. Nah, kemudian jumlah lulusan itu di sumbu tegak. Kalian harus rapi ya pakai mistar. Nah, berhubung Umi sendiri yang megang HP, jadi agak susah ya. Nah, ini adalah data tahun. Supaya kita nggak lupa ya, kita buat aja di sini. Ini data tahun. Nah, dan ini jumlah lulusan ya. Kita buat di samping sini datanya jumlah lulusan. Jumlah lulusan. Ini anak ya, bacanya per anak. Nih, nah kalau udah 2 sumbu, baru kita isi datanya nih. Tahunnya kita lihat 2012, 2013, 14, 15, 16. Berarti kita tulis aja ya 5 tahun ini ya. Di sini. Nah, kita bagi 5 tempatnya. Tempatnya kita bagi 5. Nah, ya. Ada 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Kemudian data jumlah lulusan anaknya kita lihat 50, 42, 40, 45, 53. Kita lihat aja tuh rentang yang paling kecil berapa? 40 ya. Berarti kita mulai dari 40 aja di sini ya. Ini titiknya 0 ya. Ini 40. Kita mau pakai rentang berapa tuh? Lihat yang tertingginya berapa? Yang tertingginya 53 ya. Nah, kita pakai rentang 2 saja ya. Atau kalau kita mau agak panjang bisa pakai rentang 1 ya. Nah, di sini kita lebih baik pakai rentang 2 ya, 40. 40 ditambah 2, sini 42. 44. 46. 48. 50. Kemudian 52 dan 54. Kenapa Umi sampai 54? Karena dia data tertingginya sampai 53 nih ya. Nah, baru kita cocokkan datanya. Kita lihat tahun 2012. Berapa datanya? 50 anak. Berarti kita tarik garis dari 12 ini sampai yang ke 50. Sampai sini ya. Nah, dari 2012 kita buat ya, kita buat batangnya ya. Batangnya ini kotak ya, nggak seperti batang pohon bentuknya bulat. Nah, kayak gini ya. Sorry ya, nggak rapi punya Umi. Nah, jadi tarik garis seperti itu ya. Selanjutnya 2013 sampai berapa? 42. Nah, kita cari 2013 42. Oh, ini 42. Nah, jangan memotong batang orang ya. Karena ini nanti jadi bingung nanti bacanya kalau dipotongnya. Jadi kita kayak lewat di bawah aja ya titik-titiknya. Nah, sini 2012. Nah, kayak ini ya. Selanjutnya 2014. Berapa jumlah anak? 40. Berarti kita tarik garis sampai 40 nih ya. 2014 sampai ke 40. Stop di sini ya.
Selanjutnya 2015. Berapa 2015? 45. Oke, Umi, ini nggak ada Umi 45. Iya, memang nggak ada. Tapi kita bisa memperkirakan antara 44 sampai 46 pasti ada 45. Berarti dia di tengah ya, di tengah 44 dan di tengah 46. Jadi sini ya. Nah, ini ya. Buat garisnya, buat batangnya ya. Selanjutnya 2016 ada berapa datanya? 53. Wah, dia yang paling besar ya. Nah, 53 dia antara 52 dan 54. Kita tarik garis di tengah-tengah ini ya. Ya. Baru kita buat batangnya. Nah, ya. Diagram batang ini akan memudahkan orang membaca data ya. Jadi misalnya nih, pada tahun berapa sih ya jumlah anak yang paling banyak lulusannya? Langsung aja kita lihat yang paling tinggi, berarti pada tahun 2016 karena dia yang paling tinggi. Atau nanti ada orang nanya, pada tahun berapa sih lulusan yang paling sedikit itu? Lihat aja tuh ya, batangnya yang paling rendah, dia menunjukkan lulusan yang sedikit pada tahun 2014. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk menyajikan data ya. Jadi data dari tabel bisa dibuat dalam bentuk diagram batang. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya di rumah, kalian lanjutkan yang nomor 2 ya di halaman 155. Kalau ada materi yang belum jelas, silakan ditanyakan. Umi akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.